Assalamualaikum halo semua. Saat ini aku lagi ada di LCM ya, tempat untuk sewa Jeep Merapi. Hari ini kita mau ke Merapi Rampatur. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Ini kita lagi ada di mobilnya nih, lagi prepare. Lagi nunggu yang lain belum ada. Jadi, oh ini mobil udah datang satu lagi. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold an obsession, all in his possession, you got their attention, I'm leaving. Trip ke Merapi Rampatur. Kita ada 3 rombongan, 1 jeep, ada 3 atau 4 orang. From the people who deceive me, muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. Ini kampung bekas kampungnya Mbah Marijan. Ini kampung bekas kampungnya Mbah Marijan, yaitu kampung Kinah Rejo. Nah, Dulu ini ada sekitar 40 kakak yang tinggal di sini. Tapi sekarang udah nggak ada warga yang tinggal di sini. Jadi direlokasi di bawah. Nah, ini radius zona merah. Jaraknya paling dekat ya cuma 4,7 kilo dari puncak. Oh, 4,7 kilo dari puncak jaraknya. Nah, kalau ke atas itu kan bekas rumah. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. Ini kita tujuan pertama ke mana? Kita ke Banter dulu. Ke Bangker Kali Adem. Sekarang kita menuju Bangker Kali Adem. Itu adalah tempat Perlindungan darurat dari awan panas. perlindungan Dari ruangan bawah tanah. Treknya mantap. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Letusan pertama. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll Bangker. Sambil diceritakan boleh ya, Pak? Bangker. Bangker itu ruang lindung darurat dari awan panas. Dulu itu dibuat 2001 oleh pemerintah. Diresmikannya 2005, tapi 2006 ada korban 2 relawan yang meninggal di dalam bangker. Jadi 2006 itu ada erupsi. Dikiranya cuma awan panas yang turun, tapi laharnya yang turun. Jadi 2 orang itu terjebak masuk dalam bangker. Intinya ditutupnya dari dalam. Jadi ketutup laharnya kan panas. Jadi 2 orang itu kayak di open. Oh, jadi ada 2 orang tuh yang meninggal di dalam bangker itu ya. Kejadian 2006 itu bangker itu tidak difungsikan, gagal fungsi. Jadi 2010 kekubur lagi. Nanti di bangker itu ada batu besar. Itu ada apa yang 2010. Jadi bangker ini juga ada tempat camping. Jadi bangker ini dulunya tempat camping ya. Terus dengan adanya kejadian 2006 letusan Merapi itu dijadikan tempat wisata ya. Oh, jarak Bangker Kali Adem ini jarak yang paling dekat dari puncak Merapi ya. Dan 4,7 kilo ya. Jaraknya cuma hanya 4,7 kilo. Dan inilah teman-teman lokasi Bangker Kali Adem. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. Kira-kira tahun 2016 ada 2 korban. Mau lihat ke dalam? Boleh ke dalam, boleh tuh. Enggak, ya. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Hati-hati kamu pelan-pelan jalannya ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. Hai. Hai. Aduh ya Allah, ya Allah. Dari Bangsar Kali Adem tujuan kita selanjutnya yaitu ke Batu Alien. Batu Alien apa Pak? Dari batu yang berbentuk wajah. Oke. Batu alien. Mas, batu alien apa tadi Mas? Batu alien itu batu alihan. Batu alihan. Ya, jadi pindah dari puncak sampai Apa? sini. Pindahan dari? Puncak sampai sini, Dari jadi puncak, karena luapan dari Kali Gendel. Luapan dari Kali Gendel. Ya, jadi batu- pindahan ya. Ya, alihan. Jadi Pak. sebenarnya alihan. Batu alihan dari Gunung Merapi sana. Gunung Merapi, 2010. erupsi. Nah, sampai sini Sampai terbawa material, jadi termasuk lahar itu. Oh, termasuk lahar ya. Jadi meluap karena Meluap. batunya penuh. Jadi batunya itu dari sana ya. Nah, jadi ada batu ini bentuk wajah. Mana yang bentuk wajah? Batu itu? Itu mata kanan, ya, mata kiri. Kalau dari kamera handphone lebih. Kalau imajinasinya nggak bermain. Gimana Mas? Sabar, foto dulu ya. Foto dulu ya. Ya, coba dilihat dari pakai imajinasi ya. Ada Aha. mata kanan, ada mata kiri, hidung, mulut, telinga. Ya, Nah ini mata kanan, mata kiri, hidung, mulut, telinga. ya, Handphone lebih ya, jelas ya. ya kebayang. Jadi batu ini berbentuk wajah manusia. Yang terlihat ada dua mata, hidung dan mulut. Ya, jadi itu alami tanpa dipahat ya. Batu ini alami tanpa dipahat ya. Ini jalur utamanya lahar yang mengarah ke sisi selatan. Nah, pas waktu erupsi tahun 2010, Kali Gendol ini karena nggak mampu menampung banyaknya material itu meluap sampai ke tempat-tempat kita ini. Ya dulunya sebenarnya di sini tuh perkampungan juga, namanya Kampung Jambu. Nah, kalau yang di atas tadi namanya Kampung Kali Adem, kalau sini Jambu. Bahkan ya di area ini aja ada sekitar 4 rumah yang tertimbun oleh lahar atau material. Yang kita injek-injek ini dulunya material panas. Nah, pas sudah dingin sekarang jadi pasir ataupun batu kayak gini. Jadi Kali Gendol ini terbentuk lagi karena ditambang. Jadi di keruk tadinya berarti ketutup ya, jadinya rata ini dulunya. Sama sana itu rata. Nah, tapi karena udah dikeruk jadi udah dalam lagi kebentuk lagi. Jadi memang sengaja di reklamasi atau ditambang supaya besok waktu kalau ada erupsi lagi itu ada jalur lava baru biar nggak sampai ke. Berarti ini masih aktif ya? Masih, Gunung Merapi itu sekarang statusnya masih siaga. Jadi naik 2 level dari normal. Nah, jadi misal gunungnya itu masih kelihatan cerah gitu. Kalau masih yang gini kelihatan asapnya. Tapi kalau malam hari itu kelihatan apinya. Iya, jadi masih sering ngeluarin lava pijar atau pijar material. Jadi lava pijar itu. Jadi kalau erupsi yang tahun 2010 kan tipenya eksplosif. Jadi menimbulkan ledakan di erupsi besar. Kalau yang sekarang ini tipenya efusif. Jadi ada pembentukan kubah lava di puncak Gunung Merapi. Jadi magma itu terdorong naik itu tapi ke tampung dulu di puncak. Baru lama-lama longsorannya itu jadi lava pijar ataupun awan panas guguran. Jadi erupsinya lama dan nggak terlalu berbahaya. Nah, berbeda dengan yang tipe eksplosif. Kalau eksplosif itu cepat erupsinya. Yang tahun 2010 aja, semisal sekarang ini hari ini dinaikkan statusnya jadi awas, besok sorenya udah meletus gunungnya. Nah, ini pernah
Pertama itu tuh Mas. Iya, memang tahun 2021 kemarin itu peluncurannya itu lahar panasnya sampai yang pas truk-truk tadi. Ya, kita kan lewati truk-truk kan tadi. Nah itu sekarang diambil ini tuh laharnya. Nah, itu sampai sana di dekat Bangker. Jarak luncurnya kemarin yang paling besar itu sampai 5 kilo lahar panasnya. Tapi masih karena intensitasnya masih kecil, itu Kali Gendol masih kuat menampung laharnya itu. Kalau yang tahun 2010 kan luncurannya sampai hampir 20 kilo. Sedangkan kita ini jaraknya masih kurang lebih di jarak sekitar 7 kilo. Jadi masih turun lagi sekitar 10-an kilo ke bawah. Dan yang paling banyak korban jiwanya itu malah yang di bawah sana. Yang di jarak 15 sampai 17-an kilo. Jadi untuk seputaran sini itu semua warganya itu udah sempat difungsikan atau dievakuasi. Tapi naasnya yang di bawah karena mereka nggak menyangka erupsi itu bakalan sejauh itu, yang di bawah-bawah malah terkena dampaknya. Soalnya kan semakin ke bawah Kali Gendol ini juga semakin dangkal karena laharnya terdorong ke bawah meluap sampai ke rumah-rumah warga. Ya nggak jam itu hitungannya paling berapa menit aja udah sampai sana. Kalau sampai sini paling enggak ya cuma sekitar 20 banjir bandang 25 gimana menit sih? itu langsung. Ya tapi itu nyala merah gitu. Nah, jadi kalau yang kayak banjir bandang kalau di sini namanya banjir lahar dingin. Kalau itu udah beda lagi. Itu berbahaya juga. Lahar dingin itu Lahar dingin itu dari panas ini. dari setelah adanya erupsi biasanya di puncak Gunung Merapi kan ada sisa-sisa material erupsi. Nah, pas waktu gunungnya terguyur hujan lebat itu materialnya terbawa oleh air. Jadi banjir lahar dingin hampir kayak banjir bandang tapi yang terbawa batu-batuan pasir yang sering jadi korban itu penambang kayak tadi alat beratnya kadang penambang manual. Batu-batunya itu ya. Iya terkena itu. Truk aja kalau terkena itu udah langsung hancur hilang. Segini kali ya. Iya, kok ada yang lebih besar. Jadi banjir lahar dingin itu bawahnya ya cuma kecil-kecil besar-besar ke bawah juga. Mau foto di sana enggak? Mau sepi itu. Yuk. Mau foto barangnya itu mumpung. Ini apa sih perahu ya, Mas? Ya, ini kalau pas gunungnya kelihatan itu pas perahunya Gunung Merapinya sebelah sana. Oh. Tapi karena cuacanya sekarang baru tidak ini Mendung ya, cuaca mendung. Jadi Uh-uh. tutup sama kabut Gunung Merapinya nggak kelihatan. Oke. Kita tujuan berikutnya kemana nih, Mas? Museum apa? Mangku memoriku. Omahku Memoriku. Ya dalam kena awan panas atau hidup gendut. Iya. Tujuan berikutnya yaitu omahku Memoriku. Rumah yang ada itu ya, yang barang-barang terkena itu awan panas. Enggak, kayak itu kita ke Mbah Marijan ya. Dia ngambil nama. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Astaga. Inilah bagian dari Omahku Memoriku. Keadaannya sekarang seperti ini. Mayoritasnya ternak sapi perah. Nah, ini asli. Jadi ini kerangka sapi asli. Dulunya Kerangka sapi asli ya. Jadi kalau yang di area museum ini hanya terkena awan panas atau wedus gembelnya saja, belum nggak terkena lahar panasnya. Berbeda dengan tempat pertama dan kedua tadi. Kalau yang di Bangker, di Batu Agung itu kan terkena lahar panasnya juga. Ini hanya awan panas. Ini bentuk rumahnya sebelum terkena awan panas itu dulunya seperti ini bentuknya. Ini rumah siapa, Mas? Nah ini rumah warga sini, dulunya dusun Pekoing di sini. Tapi ini kayak semacam apa ya? Balai pertemuan apa sih? Ya memang rumah orang Jawa itu dulunya kebanyakan seperti itu. Memang gede juga.
Jadi ini dua ini tuh terasnya depan ini. Nah terus ini dua gitu. Ini tadinya Iya. Rumah warga ya. Dulu bentuknya seperti itu. Dulunya ini rumah warga. Jadi kalau orang Jawa itu bikin rumah pintunya dibikin pendek seperti ini. Supaya kesannya kalau ada tamu itu menghormati sama yang punya rumah. Nah, kan harus nunduk. Nah, filosofi orang Jawa seperti itu. Sama aja. Sini aja ya. Ambil jalan sebelah sini. Jadi ada udang pati, ada kerikil. Jadi pas waktu erupsi pasti dinamakan awan panas atau wedus gembelnya seperti ini. Jadi ini yang memporak-porandakan area ini itu ininya awan panas atau kalau orang sini nyebutnya wedus gembel. Wedus gembel. Wedus itu kan kambing. Gembel itu karena bentuk bulunya ya Seperti ya kambing. kayak bulu domba. Bulu domba ya. Bentuknya seperti bulu domba. Makanya disebut wedus gembel. Sebab itu disebut wedus gembel. Jadi wedus gembel atau awan panas ini juga memiliki dua tipe. Ada yang berbahaya, ada juga yang masih aman. Yang aman itu warnanya biasanya cenderung putih dan dia mengarah membumbung ke atas. Nah, kalau yang bahaya yang seperti ini, jadi dari atas itu meluncur ke bawah. Nah, ini aja udah sampai di belakang bunker tadi fotonya. Nah ini tadi kan kita posisinya di sebelah sini. Ini yang tadi ada bukit di sini ya. Ini panasnya kurang lebih sekitar 300 derajat Celcius. 300 Derajat Celcius. 300 derajat Ini Celcius 3 kali panasnya. air mendidih. Wih, panas banget. Seperti ini yang tidak berbahaya itu biasanya untuk awan panasnya membumbung ke atas. Kalau yang membumbung ke atas seperti ini biasanya langsung terjadi yang namanya hujan vulkanik. Ini kan karena terbawa membumbung ke atas, terus terbawa angin, kita akan langsung turun. Makanya kena ispa ya. Ya bisa naik. Makanya kalau ada erupsi biasanya wajib langsung ada relawan-relawan yang ngasih masker ya. Soalnya itu kan abu vulkanik ini kalau ini pakai mikroskop seperti kayak pecahan kaca, butiran-butiran pecahan kaca itu jadi tajam, berbahaya untuk pernafasan. Nah, ini bunkernya tadi sebelum terkena erupsi dulunya seperti ini. Oh, sebelum terkena Ya, erupsi dulu bunker dulu bentuknya seperti ini ya. bentuknya. Yang kita masuk Terus ke dalam tadi. di belakangnya ini dulunya pepohonannya kan masih rindang. Kalau sekarang kan tadi hanya terlihat kayak bukit aja. Terus visual Gunung Merapi sekarang itu berbeda. Ini kan masih tertutup dulunya di sini. Sekarang udah ada coakan karena erupsi tahun 2010 membentuk coakan ke arah sini. Jadi kayak terbelah gitu puncaknya. Jadi ini dulu pelindung untuk yang arah selatan ini. Kalau orang sini dulu nyebutnya geger boyo. Nah, geger boyo ini yang menghalangi lava supaya tidak mengalir ke arah selatan. Tapi pas waktu erupsi tahun 2006 yang pas ada korban masuk ke dalam bunker, geger boyo ini runtuh. Karena runtuhnya geger boyo, erupsi tahun 2010 semua langsung laharnya mengarah ke sisi selatan yang ke arah sini. Makanya untuk jarak luncurnya bisa sampai kurang lebih sekitar 20 kilo. Setahun berapa kali meletus? Apa? Satu tahun berapa kali? Kalau Gunung Merapi itu enggak setiap tahun meletus. Jadi kalau dulu itu jangka waktunya hampir kurang lebih sekitar 4 tahun sekali pasti ada letusan. Tapi kalau untuk erupsi yang besar seperti tahun 2010 itu untuk fasenya kurang lebih sekitar 100 tahun sekali yang erupsi besar. Nah kalau seperti yang erupsi sekarang yang kayak yang sekarang ini mungkin kurang lebih hanya sekitar 4 tahun sekali ada erupsi. Dan dulu 2006 meletus, 2010 meletus. Terus yang baru-baru sekarang ini
mulai ada kenaikan aktivitas tahun 2018 sampai sekarang ini Sampai masih sekarang terjadi masih ya. letusan, tapi letusannya Kecil-kecil ya. Lokasinya seperti ini. Kita pas waktu di bunker tadi ada di jarak 4 kilo, 4,7, 4,5 di sini. Nah, terus sekarang kita ada di jarak 7 kilo, ada di antara Umbul Harjo dan Tepoharjo ini. Pas waktu erupsi, pas luncurannya lewatnya sebelah sini. Jadi dari sini mengarah ke sini Umbul Harjo, Tepoharjo, terus ke Argomulyo ini. Sampai hampir 20 kilo. Yang paling banyak korbannya itu yang di area Argomulyo ini. Nah, ya, Yang paling ini banyak yang korban di Argomulyo ya. Jadi Argomulyo ini kan nama kelurahan. Oh, Jadi ada beberapa kampung yang di Argomulyo yang benar-benar hampir satu kampung itu habis. Habis. Jadi kalau erupsi tahun 2010 kan 2 kali tahap erupsi. Yang pertama itu hanya tanggal 26 Oktober hanya sampai di sini. Di bunker tadi sama di kampungnya Mbak Marijan dan sebelah bunker. Nah, erupsi tahap pertama itu udah ada 39 korban termasuk Mbak Marijan. Nah, terus ada lagi erupsi yang susulan kedua yang tanggal 5 Novembernya. Yang pertama tanggal 26 Oktober, yang kedua tanggal 5 November. Jadi selang semingguan. Dia seminggu itu terus yang paling banyak korbannya malah yang di area-area di area bawah ya. ketemu. Jadi Mbak Marijan itu ditemukan meninggal dalam keadaan sujud. Sujud ya. Ya, jadi meninggalnya itu kemungkinan besar baru menunaikan sholat Subuh. Isa ya? Iya, soalnya Isa. waktu kejadian itu menjelang maghrib, udah ada letusan kecil, udah ada kayak gemuruh-gemuruh kalau dari daerah-daerah sini ya. Jadi udah ada gemuruh, terus sebenarnya sirine untuk peringatan bahwa akan ada letusan itu udah dibunyikan juga, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau yang di perkampungannya Mbak Marijan itu kebanyakan korbannya laki-laki karena niatnya itu mau jaga rumahnya, jadi terus malah terkena itu awan panas atau wedus gembel. Wedus Yang kita gembel. geser karena belakang udah yang mau lewat juga. Makan. Kalau ini bukti jam erupsi. Jadi jam ini menunjukkan pas waktu awan panas itu sampai di sini. Jadi awan panas sampai di sini, otomatis jamnya itu kan mati. Itu kurang lebih awan panas sampai di area ini pukul 12:04 menit. Itu kejadiannya pas tengah malam. Makanya untuk korban jiwanya lumayan banyak, ada 280-an orang lebih. Karena lagi sedang tidur ya. Ya, karena kebanyakan baru tidur. Sama foto-foto baik sebelum atau sudah. Ya, proses evakuasi kayak gini. Jadi yang diprioritaskan paling utama di evakuasi seperti ini. Ada perempuan, ada anak-anak, lansia itu diutamakan untuk dievakuasi duluan. Nah, ini foto almarhum Mbah Marijan pas waktu masih hidup yang pakai baju putih ini. Ini sampingnya ini anaknya Mbah Marijan. Jadi ini anak ketiga Mbah Marijan yang sekarang menggantikan Mbah Marijan sebagai juru kunci ya. Oh, Jadi sebagai juru ini kunci jadi ya. juru kunci yang sekarang namanya Pak Asih. Nah, kalau ini proses pemakaman massal korban-korbannya. Mas, mau Yang nanya. saya bilang tadi. Nah, Mas mau nanya. Juru Nah. kunci maksudnya apa? juru kunci itu tugasnya sebenarnya kayak gini. Kalau dulu kan biasanya kalau ada mau mendaki kayak gitu biasanya ke rumahnya Mbak Marijan. Nanti diberi Izin gitu ya? bimbingan. Kalau Wejangan atau kalau apa? Wejangan ya? kalau naik ke gunung nggak boleh cara kotor, nggak boleh gini ya kayak gitu salah satunya. Yang kedua itu kan dia abdi dalam keraton. Jadi dari keraton Jogja itu setiap tahun sekali pasti naik ke Gunung Merapi. Namanya ada upacara Labuan Merapi. Nanti dari keraton naik, terus ada upacara kayak kenduri, habis itu naik ke sampai ke pos 2 untuk melakukan labuan itu. Labuannya ada di pos 2 pendakian. Dinaik ke gunungnya sampai tengah-tengah. Terus kalau ini pemakaman massalnya seperti ini ya. Jadi dibikin makam massal. Kebetulan yang di bawah ini yang di kampungnya Mbak Marijan. Kalau yang di kampung Mbak Marijan atau di seputarannya Mbak Marijan karena hanya terkena awan panasnya, jadi semua untuk jasadnya yang ada di sana masih bisa diidentifikasi semua. Berbeda yang di atas ini. Ini erupsi yang kedua. Karena yang di bawah terkena lahar panas itu kebanyakan nggak bisa diidentifikasi lagi. Nah, makanya hanya dikasih nama Mr. X karena tidak dikenali Sudah lagi. tidak dikenali ya. Itu pemakamannya di mana? Nanti salah satunya kita ngelewatin, biasanya ditunjukin sama masnya. Lalu enggak nanti tanya pemakaman massalnya sebelah mana, nanti ditunjukin kita pas waktu lewat kita ngelewatin yang ini pemakaman massalnya yang ini.
Yang ini ada di bawah sana, ini kita lewati. Oke. Selanjutnya ini barang-barang yang masih tersisa, perabotan-perabotan rumah tangga. Jambon ya mas? Gimana? Dapur. Ya, ini dulunya dapurnya. Oh, ini dulu dapur ya. Dulu dapur dan ini peninggalan barang-barangnya. Udah ada, dulu kan tahunnya udah tahun 2000. Udah 2000-an ya. Ya, ini udah ada gas LPG, mulai ada gas melon kalau sini punya. Tapi ya karena ini kan termasuk orang berada, makanya punya gas LPG itu. Jadi nggak semuanya, dulu kebanyakan juga masih pakai kayu bakar. Selain karena ini kan termasuk orang berada, rumahnya aja kan udah alatnya udah pakai keramik, dia jarang-jarang orang. Ini yang menimbul rumah-rumah, bahkan untuk kebun-kebun yang di sekitaran sini tuh seperti ini. Ini pasir sama debu. Ini yang menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di sekitaran sini, kalau yang di luar-luar sana. Oh, jadi ini pasir waktu pasir itu. sama debu, ya. Sepasir dan Ini yang debu di ya. dari dalam gunung ini nih bang, Yang pasirnya. terbawa awan panas itu Yang seperti terbawa oleh awan panas. ini. Dulu pas waktu evakuasi atau penyisiran korban-korban itu bahkan harus pakai alat berat kayak gitu. Ini yang rodanya dari besi. Nah, soalnya yang dilewati itu suhunya masih kisaran bisa 100 derajat lebih. Jadi kan pakai alas kaki yang ini tentara itu aja bisa leleh. Kan tuh yang punya tentara kan udah kokoh kan maksudnya. Nah, ini bukti panasnya awan panas itu lebih dari 200-300 derajat Celcius. Gelas kaca aja bisa sampai leleh seperti ini. Itu kaca. Jadi kaca kan titik leburnya ada di kisaran 200-300 derajat Celcius. Kalau ini beberapa momen yang erupsi tahun 2021, nah ini seperti ini. Yang sampai sekarang ini masih sering keluarin lava pijar seperti ini. Jadi kalau karena erupsinya kecil, jadi terbentuknya itu lava pijar, bukan lava yang ngalir nyala. Ini aja udah panas ya? Iya panas juga itu. Sampai ke sini? Nah, kalau panasnya nggak sampai sini. Enggak ya? I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Hai, kita mau main hujan-hujan deh, main hujan-hujan. Main air ya? Air Lanjut main air kemana kita mas? kali kuning. Kali kuning. Siap-siap. Oke, siap. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. Cuacanya syahdu. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough. Don't wanna test your luck with me.